Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni, NIM 05, Prodi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Walisong. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Langsung saja kita ke materinya. Baik, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Hukum publik negara adalah organisasi atau jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Menurut Indo Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata dan melalui organ-organisasi. Lembaga-lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau jabatan TUN ini yang besar-besar di antaranya adalah negara, lembaga-lembaga tinggi negara, departemen, badan-badan non-departemen, provinsi, kabupaten, kota madya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada macam-macam jabatan pemerintah. Keleluasaan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini sering sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut peraturan dan keterlibatan administrasi negara. Indro Harto sendiri mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara di antaranya pertama ada instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah naungan presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua ada instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga ada badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat adalah instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak swasta yang dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga dari swasta dengan peraturan perundang-undangan dan berintikan melaksanakan kedudukan pemerintah dalam badan hukum atau legislasi adalah kumpulan orang yang ada di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang-orang atau dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan, perkumpulan perhimpunan atau sukarela dan sebagainya. Lalu badan hukum adalah sebagai subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia. Dalam keputusan hukum internal ada beberapa unsur dari badan hukum. Yang pertama ada kumpulan orang atau organisasi yang tertentu. Yang kedua, kita dapat melaksanakan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang keempat, mempunyai kepentingan sendiri. Dan yang kelima, mempunyai pengurus. Dan yang keenam, mempunyai tujuan tertentu. Ketujuh, dia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dan yang terakhir itu dia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Ada sumber dan cara memperoleh kewenangan pemerintah, yang mana pilar negara hukum yaitu asas legalitas. Berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Nah, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan perdata. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kedudukan sebagai original legislator. Yang kedua ada yang bertindak sebagai delegated legislator. Selanjutnya, pada delegasi pelimpahan suatu
yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara dan telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif pada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Yang mana H.D. Van Wyk atau William Koenig mendefinisikan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Selanjutnya ada delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu satu organ kepada organ pemerintah lainnya. Dan yang terakhir ada mandat terjadi karena organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Selanjutnya ada tindakan pemerintah. Yang pertama ada pengertian tindakan pemerintah. Dan yang kedua ada unsur macam-macam dan karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Yang pertama ada pengertian tindakan pemerintahan. Administrasi negara adalah hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan tindakan hukum sebagai tindakan menimbulkan akibat-akibat hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus. Yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum administrasi, akibat-akibat hukum itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban, dan kewenangan yang ada. Yang kedua, ada bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada. Yang ketiga, bila terdapat hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya ada macam-macam tindakan hukum pemerintahan. Administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Karena mewakili dua instansi, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, jadi mereka mengatur cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintahan diatur oleh hukum privat atau hukum publik. Yang mana mereka telah meneliti dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah hanya untuk publik yang berwenang. Dan untuk materi selanjutnya ada unsur-unsur dan karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Yang pertama ada A. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan. Yang mana unsur-unsur ini dibagi menjadi beberapa. Bisa kita lihat di sebelah sini. Yang pertama ada perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dengan kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintah, paksa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua ada perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga ada perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Yang terakhir ada perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Selanjutnya ada karakteristik tindakan hukum pemerintah, yang mana di sini dijelaskan di kalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat mengenai sifat hukum pemerintahan. Dalam setiap negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus selalu didasarkan pada asas legalitas
atau harus berdasarkan surat perundang. Tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan UU yang berlaku. 네가 필요해 돌아와 내 곁에 그날까지 I'm not done